Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di Minggu. Di hari Minggu. Di hari Minggu ini weekend. Hari ini tanggal 31 Agustus ya. Sudah akhir bulan aja akhir bulan, dan ya di luar sana lagi banyak situasi demo-demo ya. Ya kita berharap semoga situasinya membaik ya. Amin. Gitu. Oke Pak. Nah di video kali ini Pak, saya ya karena related juga ya sama kondisi sekarang nih. Kemarin kan per hari Jumat tuh turun banyak nih pasar saham ya. Turun banyak karena memang ada demonstrasi ya. Nah itu kemarin kayaknya mulai besar di hari Jumat. Jadi pas penutupan tuh anjlok ya. Gitu. Mudah-mudahan nanti hari Senin ada perbaikan ya, karena per hari ini sih sebenarnya ya mungkin karena kita juga di dalam rumah ya, jadi cuman memantau dari sosial media tadi kayaknya udah agak calm ya, udah agak tenang so gitu far ya. udah mendingan, tapi kita lihat lah ya, nanti mudah-mudahan semakin sore nggak ada penumpukan orang lagi ya, kita mulai kembali lagi sehingga Senin bisa beraktivitas seperti life must go on. Amin. Ya kan, kita harus bekerja kembali karena kan banyak juga nih orang-orang kita yang nafkahnya itu pendapatannya harian ya. Jadi kalau hari itu ada demonstrasi besar-besaran lagi, mereka nggak bisa dapat uang lagi ya. Memang betul, secara data memang Indonesia ini kurang lebih ya 50-60% penduduknya itu kategorinya vulnerable. Vulnerable itu maksudnya kalau keadaan ekonomi ada perlambatan sedikit aja, mereka yang tadinya punya uang bisa jadi masuk ke kategori yang jadi nggak punya uang gitu, atau bisa jadi miskin gitu, jadi kesusahan juga ya, padahal makan harus setiap hari ya Pak ya. Betul, makan harus setiap hari, biaya juga harus jalan terus setiap hari. Semoga memiliki Pak. Nah di kesempatan kali ini Pak, saya pengen tanya nih Pak, kenapa sih pasar saham nih selalu menjadi indikator ya, indikator awal dari sebuah keadaan ekonomi suatu negara? Oh iya benar. Jadi memang udah umum sih diketahui ya kalau pasar saham itu leading indicator ya, atau indikator awal dari keadaan ekonomi yang akan terjadi ya. Gitu. Misalnya kalau pasar saham pergerakannya ada penurunan, oh berarti investor-investor atau pasar melihat wah ada kemungkinan keadaan ekonomi akan menurun nih dalam kurun waktu biasanya 3-6 bulan kemudian biasanya. Gitu. Jadi nggak langsung terjadi, tapi pasar saham itu kayak ibaratnya spoiler gitu akan atas kejadian yang akan terjadi gitu ya. Kalau nggak ada upaya-upaya dari pemerintah untuk mencegah hal tersebut gitu loh. Nah sampai kemarin kan sebenarnya pasar saham kita itu bulan Agustus ini cukup bagus ya, indeks mau ke 8.000 indeks harga saham gabungan. Cuma memang pada saat minggu ini ada demonstrasi besar-besaran, indeks nurun kemarin gitu, turun 2% kalau nggak salah ya. Jadi banyak harga saham yang turun karena imbas kekhawatiran kalau demonya berkepanjangan, wah gimana nih keadaan ekonomi gitu. Ya udah investor akhirnya jualan dulu dari ekspektasi ya udah kalau demonya berkelanjutan ya udah orang nggak bisa kerja ya kan, orang-orang nggak bisa kerja lagi, nggak bisa punya uang lagi ya gimana mau spending, gimana mau mau ya basic needs lah, mau makan, kerja sehari-hari. Karena kan spendingnya masyarakat ini adalah hal yang menggerakkan ekonomi teman-teman. Gitu. Bahkan spending kecil pun itu bisa memutar roda ekonomi gitu Mas. Betul. Kalau ya simply kayak ibu-ibu ke pasar beli sayur, beli bahan makanan itu ya menggerakkan ekonomi gitu. Karena kan ada perputaran uang tuh di aktivitas tersebut ya. Gitu. Ada jual beli ya Pak ya. Ada jual beli. Nah, gimana ya? Gimana caranya berarti ya untuk membuat pasar saham itu stabil gitu ya? Oke. Ya kalau untuk pasar saham kan balik lagi itu adalah sempat anjlok nih. Gimana caranya kita meningkatin lagi gitu ya? Ya kalau pasar saham itu kan balik lagi adalah hasil dari ekspektasi investor-investor atau pemain-pemain di pasar saham tersebut gitu ya. Ya supaya pasar sahamnya membaik, berarti yang dibenerin tuh ekspektasi investor-investornya, investor lokal, investor asing. Ekspektasi itu dibenerin. Gimana caranya? Ya kalau keadaan kayak sekarang berarti dari sisi pemerintahnya perlu ada statement, perlu ada kebijakan yang khusus gitu ya untuk mengurangi kekhawatiran kalau keadaan ekonomi akan memburuk nih karena demonstrasinya ya berlanjut, misalnya demonstrasi berlanjut ya apa kabar gitu kan. Pokoknya harus ada statement dari pemerintah yang ngademin gitu loh, yang membuat masyarakat confident lagi gitu loh, feeling confident lagi untuk spending gitu loh, untuk cari uang lagi gitu. Nah sampai video ini dibuat so far sih kita masih nunggu ya dari ini pemerintahnya gimana gitu. Momen menunggu lah ya Pak ya. Momen menunggu. Jadi nih sekali kan agak awam ya Pak ya sama ekonomi, karena memang bukan bidang saya ya. Kuliah juga bukan di ekonomi. Jadi saya agak ngeleknya gini nih Pak. Kan pasar saham itu menjadi indikator ekonomi suatu negara. Tapi kita kan mayoritas ini kan nggak masuk di pasar saham gitu ya. Gitu. Secara ekonomi kita nggak belanja gitu di pasar saham. Tapi bagaimana si pasar saham itu bisa mempengaruhi sebegitu besar gitu? Oh iya. Ya kan pasar saham itu kan yang ngegerakin kan adalah uang investor ya. Investor kan banyak gitu ya. Apalagi ada investor yang kategorinya institusi yang dananya besar, ada investor yang kategorinya high net worth atau orang yang cukup kaya lah. Ada investor yang kategorinya kelas menengah gitu ya. Kalau kelas bawah kan mungkin kita belum dengar lah ya ada investasi di pasar saham kalau kelas bawah gitu. Nah ya itu balik lagi
pasar saham itu tercipta dari ekspektasi gitu loh. Kalau misalnya ekspektasi investor-investornya positif, otomatis harga saham akan mengikuti positif tersebut. Tapi kalau kebalikannya negatif, ya udah turun gitu. Makanya ekspektasi investor itu harus positif kalau emang pasar sahamnya itu mau naik gitu ya. Nah, itu dampaknya apa Pak? Ketika pasar saham nih anjlok kepada ekonomi masyarakat. Betul. Nah, balik ya itu kalau kan biasanya yang ada di pasar saham kan itu uang-uangnya masyarakat yang kita bisa bilang menengah ke atas atau institusi ya, perusahaan. Ya kalau pasar sahamnya anjlok, nilai investasi mereka anjlok juga. Ya berarti kalau kita nih, kita kelas menengah ya teman-teman ya. Kalau kita punya investasi di saham nilainya nurun, ya kan kita sedih ya gitu. Waduh, merah nih gitu kan. Berarti kemungkinannya ya kalau nggak gue cut loss, ya udah gue diemin aja gitu. Akhirnya kita punya mood atau punya perilaku akan cenderung wait and see. Kalau pasar sahamnya lagi trennya menurun. Nah, maksudnya dampak kepada ekonomi masyarakat biasanya nih Pak. Kalau ketika harga sahamnya turun gitu. Nah, balik lagi karena di Indonesia ini otomatis yang punya uang banyak kan kelas menengah ke atas ya. Kalau kelas menengah ke atasnya moodnya wait and see, artinya nggak mau ngeluarin duit lagi, nggak spending karena investasi mereka di saham ada penurunan. Ya udah deh, gue tunda dulu. Misalnya ada si investornya ada rencana mau beli rumah atau mau buka usaha lagi atau mau buka toko lagi, gue tunda dulu deh. Atau sebatas mereka pengen ke mall, akhirnya mereka nggak jadi gitu. Iya, atau mungkin yang kelas menengah kayak kita gitu loh. Kita tadinya misalnya kalau ada pasar sahamnya lagi turun nih, investasi saham kita lagi turun nilainya, ya ke mallnya dikurangin dulu kali ya, gitu. Jadi nggak belanja, nggak beli makanan. Kita sementara jadi rohana dulu nih, roh halus, roh jali ya, rombongan jarang beli. Makanya itu berdampak ke ekonomi yang di bawahnya gitu. Oh, I see, sekarang dapat. Betul. Ya karena kan ekonomi itu it's all about money velocity ya, it's all about perputaran uang. Kalau uangnya mandek gitu loh, nggak disalurkan, nggak di spending, ya udah otomatis perputaran uang ini akan lambat, konsekuensinya ekonomi juga akan lambat gitu. Makanya gimana supaya ada perputaran uang yang cepat. Nah untungnya nih kemarin pada saat demo tuh ada beberapa netizen yang kita lihat baik banget gitu ya, kayak bilang ya udah kita karena keadaan kayak gini kita ini yuk sumbang ke ojol misalnya, atau nggak sekedar pesan GoFood tapi GoFood-nya buat si ojol tersebut. Dan aku juga ngeliat loh, pas demo kemarin kan banyak tuh pedagang-pedagang asongan ya, dibelanja sampai habis tuh. Betul, ya kan? Dibelanjain. Nah, untung alhamdulillahnya masyarakat Indonesia tuh solidaritasnya tinggi ya, mau dalam keadaan sulit pun solidaritasnya tinggi, akhirnya saling bantu gitu. Jadi alhamdulillahnya ya kita tuh selalu bangkit lah dari keadaan sulit gitu ya. Nah balik lagi, kita udah ngalamin beberapa krisis 98, krisis 2008 kalau teman-teman ingat, yang paling terakhir krisis pandemi ya, COVID ya. Alhamdulillah kita bisa melalui semua itu gitu kan, karena ya ada kegotong royongan di masyarakat kita. Cuman sih kalau saya pribadi sih harapannya bukan hanya sekedar bangkit sedikit gitu ya, maksudnya sekalian gitu kita jadi masyarakat yang pendapatan kapitanya juga nggak ya bisa naik 2 kali lipat kali ya gitu kan seenggaknya. Semua kan juga mendambakan punya uang lebih banyak ya, terutama yang kalangan menengah ke bawah. Kalau mereka punya lebih banyak pasti mereka juga akan menggerakkan ekonomi juga ya, karena kan naturally kalau uang lebih banyak orang akan spending lebih banyak juga gitu. Terutama ya bukan hanya untuk spending yang bersifat seneng-seneng ya, tapi juga spending yang pokok juga udah muterin ekonomi gitu. Dan kalau saya sih ngelihatnya sebagai pendidik nih, pengennya ketika uang itu banyak gitu ya, kualitas pendidikan anak-anak mereka juga meningkat ya, otomatis kan nantinya kita juga bisa jadi masyarakat yang lebih terdidik gitu ya. Lebih pintar, dan kalau kita lebih terdidik, lebih pintar juga kan dapat kerjanya juga gampang ya kan, kontribusi ke ekonomi juga makin bagus gitu. Nah mungkin pertanyaannya sekarang, oke lah nih pasar saham lagi turun Jumat kemarin, kita investor nih what to do? Kalau aku sih sarannya biasanya nih kalau pasar saham lagi turun, biasanya kalau aku pribadi nyari-nyari nih apa yang bisa dibeli ya gitu, dengan buy on weakness gitu ya. Ya dengan cash yang ada di rekening gitu loh, berapapun itulah ya. Ya itu karena kalau pasar saham itu kan biasanya nggak akan kalau turun terus nggak juga, pasti akan ada membalnya. Naik terus juga nggak, pasti akan ada masa taking profitnya, jadi akan ada turunnya. Jadi kalau menurut aku sih keep your optimism lah gitu loh. Keep your optimism, kita lihat situasi beberapa hari, beberapa minggu ke depan. Kalau ada perbaikan kan berarti kan ada peluang pasar sahamnya kan perbaikan dari ini keadaan ekonomi, itu ya, berarti dari keadaan politik gitu kan, dari kepercayaan masyarakat lagi kepada situasi negara gitu. Kalau ada improvement di situ biasanya pasar saham akan balik gitu. Nah kalau aku sih itu sih, jadi keep my optimism, coba cari-cari apa ya yang bisa dibeli gitu ya. Biasanya sih kalau aku selalu nyarinya ya perusahaan-perusahaan yang bagus ya gitu loh, yang manajemennya oke, yang produknya itu banyak dipakai sama orang masyarakat Indonesia, dan punya histori ketahanan yang kuat di berbagai siklus ekonomi gitu. Berarti itu PR kita ya, benar ini perusahaan mana yang seperti itu yang 3 tadi ya Pak ya? Lanjut tadi Pak, berarti yang pertama
yang pertama kan kalau kita invest kita pasti pengen tahu nih si orang-orang di balik perusahaan itu ngelola perusahaannya oke nggak gitu. Itu bisa tercermin dari apa tuh Pak? Kan kalau kita kan nggak mungkin, oh bapak ini kita juga nggak tahu gimana track recordnya. Ya, benar-benar. Biasanya perusahaan-perusahaan yang track record GCG-nya bagus itu adalah biasanya di laporan keuangan mereka tuh ada laporan GCG-nya nilainya bagus juga gitu. Dan biasanya si perusahaan ini itu tuh juga nggak janji muluk-muluk lah. Misalnya si perusahaan ini melihat, wah laba kita tahun ini akan tumbuhnya lebih lambat nih gitu. Ya soalnya keadaannya prihatin gini. Tapi pada saat mereka dapat labanya ternyata lebih dibandingkan yang mereka omongkan sebelumnya. Intinya nggak usah banyak janji lah ya ke investor gitu lah. Laba akan tumbuh sekian. Ya kan kita juga nggak ada yang tahu gitu loh, laba beneran tumbuh sekian. Jadi mending kita ngelola ekspektasi si investornya gitu loh. Dan apa adanya aja, kalau emang keadaannya buruk ya bilangnya buruk gitu teman-teman. Kalau keadaannya bagus ya bilangnya bagus gitu. Apa adanya gitu. Dan satu lagi nih, perusahaannya punya cash flow atau harus kasih yang bagus ya gitu. Bagus di sini gimana Pak? Ya jadi emang perusahaannya ngasilin cash gitu loh. Nggak cuma ngasilin laba ya, laba kan bisa jadi labanya itu uangnya masih di customernya gitu loh, masih dalam bentuk piutang misalnya. Kalau toko-toko retail dibeli sama customernya belinya via kredit. Oh berarti kan duitnya belum masuk gitu kan. Via kredit tapi bukan pakai sisi ya. Kalau pakai sisi kan langsung masuk Pak ke sellernya. Iya benar. Ya biasanya perusahaan logistik, perusahaan retail gitu kan. Biasanya kan ada pendapatannya yang dalam bentuk piutang itu ya. Kredit ya. Nah, artinya labanya diakuin dulu secara accrual basis ya kalau akuntansi, tapi cashnya belum dapat nih, tapi udah diakuin gitu. Nah kalau aku prefernya yang cashnya udah ada gitu. Udah di tangan uangnya gitu ya. Di tangan gitu. Itu tercermin di laporan keuangan. Di laporan keuangan biasanya ada laporan arus kas. Kalau labanya naik, arus kasnya juga naik, nah cocok gitu. Tapi kalau labanya naik, arus kasnya kok stabil, kok malah turun, nah itu perlu dipertanyakan tuh perusahaannya gitu. Itu sih teman-teman. Berarti tadi ulang lagi Pak yang GCG yang pertama GCG, ya, corporate governance-nya. Nah, produknya, yang kedua produknya dipakai oleh banyak masyarakat Indonesia. Dipakai oleh banyak masyarakat. Terus habis itu apa tadi? Proven udah survive di siklus krisis yang lalu-lalu, krisis 98, 2008, Covid. Turun tapi membah lagi gitu ya. Dan yang terakhir dia memang bisnisnya ngasilin cash. Jadi ada 4 ya kita. Ada PR kita tuh ya. Manajemennya bagus. Apalagi produknya dipakai orang banyak. Proven di segala siklus ekonomi, dan yang terakhir ngasilin cash gitu. Nah coba deh teman-teman cari sendirilah, misalnya ketemu kalau saham ini boleh nggak Mas Angga, coba komen di bawah, nanti kita coba analisis ya bareng-bareng, analisis bareng-bareng secara singkat gitu loh. Coba tuh cari tuh. Oke, berarti sekarang tadi sempat dibahas juga sama Mas Angga apa tuh jadi lupa kan? Apa? Oh, sekarang waktu yang tepat ya untuk membeli saham karena pasarnya lagi turun ya. Ya memang bukan waktu yang tepat membeli. Biasanya kalau lagi kondisi turun, aku tuh cari-cari saham mana yang bisa dibeli gitu. Soalnya kan kita nggak tahu nih turunnya harga saham ini bisa berkelanjutan atau enggak. Kalau berkelanjutan ya udah mungkin ya tunggu turun lebih bawah lagi. Jangan terlalu banyak kali ya beli. Atau dollar cost averaging lah. Jadi hari ini beli, besok turun lagi, beli lagi, besok turun lagi, beli lagi gitu. Jadi kayak kita tembakin pelurunya pelan-pelan gitu. Nggak yang langsung all in brok gitu. Enggak. Gitu sih. Ya. Semoga terjawab, Bu. Semoga terjawab. Berarti kan kemarin anjlok berarti juga karena ada investor asing yang tarik juga ya Pak ya? Oh ya pasti. Kalau ngobrol sama investor asing sih, mereka memang ya lagi monitor ya development yang ada di Indonesia gimana. Gitu. Apakah perilaku investor asing ini sama dengan investor lokal nih Pak? Jadi maksudnya mereka akan beli lagi ketika ekspektasi mereka sudah baik gitu? Oh ya tentu. Jadi kalau investor asing itu juga sama, akan selalu melihatnya kalau udah valuasinya udah cocok, terus ekspektasinya udah positif, mereka akan beli pasti gitu. Tapi jangan lupa kalau investor asing tuh akan selalu bandingin pasar saham Indonesia dengan pasar saham negara lain. Pasar saham negara lain dibandingkan Indonesia gimana? Oh ada yang lebih bagus nih, misalnya kalau kemarin lagi ngobrol sama salah satu investor asing, dia katanya lagi ngeliatin pasar saham Thailand. Kenapa? Karena valuasinya lebih murah dibanding Indonesia. Dia bilang, oh ya udah kita bisa apa? Gitu. Walaupun katanya sih di Thailand situasi politiknya lebih buruk sih guys. Itu lebih kalau teman-teman baca Perdana Menterinya Thailand tuh Paetongtarn Shinawatra dipecat ya. Gitu. Tapi ya itu mungkin karena si investor asing melihat ada ketidakstabilan politik, harga saham di sana turun, ya udah mereka coba cari kesempatan beli di harga yang murah. Gitu. Jadi tapi kan kita juga itu kan satu investor asing ya Pak. Mungkin investor asingnya ada lagi yang lain yang masih percaya sama kita. Betul. Gitu, nah itu juga ada sih. Ada yang juga bilang, oh Indo lagi ini cukup cheap ya gitu, cukup murah gitu. Tapi lagi nyari entry point yang lebih bagus aja nih. Karena melihat, wah harga sahamnya trennya masih bisa jadi turun nih beberapa hari ke depan. Nah, akhirnya masih bertensi juga. Gitu. Oke deh Pak, saya kira itu aja ya sudah memenuhi jawaban kenapa kok bisa ya pasar saham itu menjadi indikator ekonomi suatu negara, padahal nggak semua orang belanja di situ gitu kan.
Ya itu. Nah, makanya teman-teman kalau yang belum kenal sama pasar saham, coba deh mulai perhatiin. Kalau emang belum mau invest, coba perhatiin pergerakan pasar saham tuh biasanya gimana. Kalau misalnya naik, berarti ekonomi akan bagus. Misalnya turun, berarti ekonomi akan jelek. Coba deh buktiin sendiri gitu loh. Bener nggak kayak gitu? Karena sejarahnya sih, historinya seperti itu ya. Gitu, pergerakannya akan mengikuti keadaan fundamental ekonomi. Berarti semoga ya pasar saham kita membaik seiring dengan kepercayaan publik yang meningkat terhadap kondisi makronya Indonesia ya. Ya, amin. Kita lihat saja perkembangan beberapa hari ke depan. Semoga ada perbaikan dari sisi kebijakan pemerintahnya. Jadi yang penting comfort. Kepercayaan publiknya meningkat. Yang penting publik atau masyarakat dikasih comfort dulu, dikasih rasa aman, rasa nyaman dulu. Investor juga dikasih rasa aman, rasa nyaman dulu, baru mereka akan invest lagi. Oke, baik Pak Angga, terima kasih atas insight-nya. Ya, senang berbagi ilmu teman-teman ya, kita belajar bareng-bareng lah ya. Jadi kalau mau diskusi, as always, feel free to comment, nanti kita diskusi bareng-bareng. Oke Pak, ya udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, dadah. Selamat siang, dadah.